Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nova Chronicles. Di sini kami menghidupkan kembali kisah-kisah penuh makna, moral, dan romansa dengan sentuhan twist yang tak terduga. Dari cerita inspiratif hingga kisah-kisah dramatis tentang karma dan hikmah, Nova Chronicles menghadirkan narasi mendalam yang membangkitkan emosi dan refleksi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita favorit Anda. Jadilah bagian dari komunitas kami yang mencintai kisah penuh pesan moral dan twist dramatis. Mari kita simak cerita selengkapnya. Maya, seorang perempuan sederhana, harus menghadapi kenyataan pahit ketika menikah dengan Reza, pria dari keluarga kaya raya yang tidak pernah menerimanya. Ibu mertua yang penuh kebencian terus menghina dan merendahkan Maya karena latar belakang keluarganya, hingga akhirnya Maya memilih pergi dengan hati hancur. Namun, siapa sangka kehidupan berbalik drastis? Di saat Maya bangkit dan membangun hidupnya sendiri, keluarga Reza justru mengalami kehancuran. Ketika kebenaran terungkap dan penyesalan datang terlambat, akankah Maya memberikan kesempatan kedua? Ataukah dia memilih meninggalkan masa lalu selamanya? Simak kisah penuh air mata, pengorbanan, dan pembuktian diri dalam cerita ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi, agar bunda-bunda tidak ketinggalan cerita terbaru yang penuh hikmah dan inspirasi. Semoga bunda-bunda yang mendengarkan cerita ini diberikan pahala berlimpah, rezeki yang lancar, keluarga yang harmonis, serta kebahagiaan yang tiada henti. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1, Pernikahan yang tak direstui. Aku masih ingat hari itu, hari di mana aku mengikat janji suci dengan Reza. Seharusnya, itu menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi di tengah senyuman para tamu, di balik lantunan doa restu, ada sepasang mata yang menatapku penuh kebencian. Ibu mertuaku, Nyonya Siska, duduk di barisan depan dengan ekspresi wajah dingin. Tangannya menggenggam erat tas mahalnya, seolah tak ingin sedikit pun bersentuhan dengan apapun yang berasal dariku. Ayah mertua hanya diam, mengikuti istrinya tanpa kata. Aku tahu, mereka tidak menginginkan aku menjadi bagian dari keluarga mereka. Sejak awal, aku sadar bahwa aku bukan menantu idaman. Aku hanyalah anak seorang pedagang nasi uduk di pinggiran kota. Ibuku membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal dunia. Aku dan Reza berasal dari dunia yang berbeda. Keluarganya memiliki perusahaan besar, jaringan bisnis yang luas, dan rumah mewah yang berdiri megah di pusat kota. Sedangkan aku terbiasa dengan dapur kecil berjelaga, dengan wangi nasi dan ayam goreng yang selalu menempel di pakaianku. Aku pikir, cinta bisa menjembatani semua perbedaan ini. Tapi aku salah. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah mereka, aku diperlakukan seperti tamu yang tidak diundang. Ibu mertua jarang berbicara denganku, kecuali jika itu berupa sindiran atau perintah. Baju itu terlalu sederhana untuk keluarga ini, katanya suatu hari saat aku mengenakan dres pemberian ibuku. Aku hanya diam, menahan napas, menahan luka. Reza mencoba menghiburku, tapi aku tahu dia juga terjebak di antara dua sisi. Aku selalu berharap waktu akan meluluhkan kebencian mereka, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali aku berusaha mendekat, ibu mertua justru semakin menjaga jarak. Aku mendengar dia berbicara dengan teman-temannya, mengeluh bahwa anaknya telah menikahi perempuan yang tidak punya masa depan. Aku menjadi bahan olokan dalam arisan keluarga. Kasihan Reza, bisa-bisanya menikahi perempuan dari kelas bawah, bisik seorang tante. Aku mencoba bersabar, mencoba menahan air mata. Aku tidak ingin Reza sedih. Tapi setiap hari, beban itu semakin berat. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Hingga akhirnya, aku mulai bertanya-tanya, apa yang membuat mereka begitu membenciku? Apakah hanya karena latar belakangku? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, yang tidak aku ketahui? Bagian 2, Rahasia di balik kebencian. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik ibu mertua. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya ia sembunyikan di balik kebenciannya kepadaku. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, aku turun ke ruang keluarga untuk mengambil air. Tapi langkahku terhenti ketika aku mendengar suara ibu mertua berbicara di telepon. Suaranya pelan, tetapi cukup tajam untuk membuat jantungku berdegup kencang.
Aku tidak pernah menyangka anakku bisa jatuh ke tangan perempuan dari keluarga itu. Katanya, nadanya penuh emosi. Keluarga itu? Aku menahan napas, mencoba memahami maksud perkataannya. Siapa yang ia maksud? Aku tetap berdiri di balik tembok, berusaha mendengar lebih jelas. Aku sudah berusaha mencegahnya. Tapi Reza terlalu keras kepala. Dia tidak tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Dia tidak tahu sejarah keluarganya. Lalu suara ibu mertua merendah, terdengar berbisik, seolah rahasia yang ia katakan terlalu berbahaya untuk didengar orang lain. Aku menggenggam erat gelas di tanganku, merasakan gemetar di tubuhku. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya pada Reza. Apakah keluarga kita pernah memiliki masalah dengan keluargaku? Tanyaku hati-hati. Reza tampak bingung. Masalah? Tidak ada. Maksudmu apa? Aku menatapnya dalam, mencoba mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. Jika memang tidak ada masalah, lalu apa yang membuat ibunya begitu membenciku? Aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku bertanya pada ibuku tentang masa lalu keluarga kami. Ibuku terdiam lama, sebelum akhirnya menghela napas. Dulu, keluargamu bekerja pada keluarga Reza. Kakekmu dulu adalah orang kepercayaan mereka. Tapi sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat hubungan mereka retak. Sejak itu, keluarga mereka memutuskan hubungan dengan kita. Aku terperangah. Apa yang terjadi? Tanyaku. Ibuku menggigit bibirnya, ragu-ragu. Aku tidak tahu pasti. Tapi ibumu Reza, dia sangat membenci keluarga kita sejak dulu. Saat itulah aku menyadari bahwa kebencian ibu mertua kepadaku bukan sekadar tentang aku. Bukan sekadar tentang status atau latar belakangku. Ini tentang dendam lama, tentang sejarah yang selama ini tersembunyi. Dan aku hanyalah korban dari luka yang tidak pernah sembuh. Bagian 3, luka yang terpendam. Aku duduk termenung di kamar, menatap pantulan diriku di cermin. Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Mengapa ibu mertua begitu membenciku hanya karena sejarah yang tidak aku ketahui? Apakah aku memang tidak pantas untuk dicintai? Suara Reza terdengar dari belakang, memanggilku dengan lembut, tapi aku terlalu larut dalam pikiranku. Aku ingin dia membelaku. Aku ingin dia berdiri di sisiku, tapi kenyataannya, dia tetap diam. Beberapa hari berlalu tanpa perubahan. Aku tetap menjadi menantu yang tidak diinginkan. Hingga suatu malam, aku mendengar ibu mertua berbicara dengan suara lantang di ruang tamu. Reza, kamu harus memilih keluarga ini atau perempuan itu. Suaranya bergetar, penuh amarah dan keputusasaan. Aku berdiri di ujung tangga, tubuhku membeku. Reza menghela napas berat. Ibu, aku mencintai Maya. Aku sudah menikah dengannya. Tapi ibunya menggeleng tegas. Cinta saja tidak cukup. Apa kamu lupa apa yang dilakukan keluarganya pada kita? Aku akhirnya memberanikan diri masuk ke ruang tamu. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu. Tapi saya ingin tahu, kenapa ibu begitu membenci saya? Ibu mertua menatapku dengan mata penuh kemarahan. Kakekmu adalah penghancur keluarga kami, katanya dingin. Aku terhenyak. Apa maksudnya? Suaraku hampir tak terdengar. Ibu mertua pun mulai bercerita. Kakekku, yang dulu bekerja untuk keluarga mereka, ternyata pernah dituduh menggelapkan uang perusahaan. Perbuatan itu membuat bisnis keluarga mertua hampir bangkrut, dan sejak saat itu, mereka menyimpan dendam terhadap keluarga kami. Kamu pikir aku bisa menerima menantu dari keluarga yang pernah menghancurkan hidup kami? Katanya dengan suara penuh kebencian. Air mataku jatuh. Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, tapi aku tahu satu hal, aku bukan kakekku. Aku tidak bisa disalahkan atas sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Aku menatap Reza, berharap dia akan membelaku. Tapi dia hanya diam, wajahnya penuh kebingungan. Saat itulah aku merasa benar-benar sendirian. Luka yang selama ini kusembunyikan, yang kutahan dengan kesabaran, akhirnya menyeruak. Aku tidak sanggup lagi. Aku berbalik, berjalan ke arah pintu dengan langkah berat. Maya, tunggu. Suara Reza terdengar lemah,
Tapi aku tidak menoleh. Aku hanya ingin pergi dari tempat ini, dari rasa sakit yang terus mengurungku. Bagian 4, melawan dengan harga diri. Aku mengemas barang-barangku dengan tangan gemetar. Hatiku terasa hancur. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku terus diinjak-injak. Aku sudah cukup bersabar, sudah cukup menelan hinaan. Jika keberadaanku hanya membawa luka bagi mereka, maka lebih baik aku pergi. Tapi sebelum aku benar-benar melangkah keluar dari rumah itu, aku menatap ibu mertua untuk terakhir kalinya. Bu, saya mungkin berasal dari keluarga sederhana, tapi saya punya harga diri. Saya tidak akan terus-menerus membiarkan diri saya dihina karena kesalahan yang bukan milik saya. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku menarik koperku keluar dari rumah itu. Namun, saat aku membuka pintu, tiba-tiba Reza berlari mengejarku. "Maya, jangan pergi," katanya sambil menggenggam tanganku. Matanya penuh kecemasan. "Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Reza, aku sudah berusaha, tapi aku tidak akan terus membiarkan diri diperlakukan seperti ini," kataku dengan suara bergetar. Reza terdiam. Aku berharap dia akan memilihku. Tapi aku tahu betapa beratnya posisi dia. Ibu mertua mendekati kami dengan ekspresi dingin. "Kalau dia ingin pergi, biarkan saja," katanya tanpa emosi. "Orang sepertinya tidak pantas tinggal di rumah ini." Kata-katanya menancap seperti belati di hatiku. Aku menatapnya tajam. "Saya tidak pantas tinggal di sini, Bu, tapi saya pantas untuk dihormati," jawabku tegas. Aku melihat Reza menggenggam kepalanya, frustasi dengan situasi ini. Tanpa menunggu lebih lama, aku akhirnya melangkah pergi. Aku kembali ke rumah ibuku, kembali ke tempat di mana aku diterima tanpa syarat. Aku menangis dalam pelukan ibuku, membiarkan semua luka yang kutahan selama ini pecah. Tapi di tengah kesedihanku, ada tekad yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan diriku jatuh. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa mereka, tanpa siapapun yang merendahkanku. Aku mulai bekerja keras. Dengan keahlian memasakku, aku membuka bisnis kecil-kecilan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Aku ingin sukses, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku berharga, bahwa aku tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Dan tanpa kusadari, dari kejauhan, seseorang terus memperhatikanku. Reza. Bagian 5. Pengorbanan dan air mata. Hari-hari setelah aku pergi dari rumah mertua terasa begitu berat. Aku mencoba menyibukkan diri dengan usaha kecilku, menjual makanan buatan sendiri dari rumah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Tapi di balik semangat yang kutunjukkan, ada luka yang masih menganga di dalam hatiku. Setiap malam, aku menangis dalam diam, merindukan Reza, merindukan sosok yang pernah berjanji untuk selalu bersamaku. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus bergantung pada cinta yang tak mampu melindungiku. Di saat aku mulai bangkit, ujian lain datang menghampiri. Ibuku jatuh sakit. Aku harus bekerja lebih keras untuk membiayai pengobatannya. Aku rela mengurangi waktu istirahatku, bekerja dari pagi hingga larut malam, hanya untuk memastikan bahwa ibu mendapatkan perawatan terbaik. Saat itulah aku menyadari bahwa dalam hidup ini, tidak ada yang lebih berharga dari keluarga yang selalu ada untuk kita. Aku mungkin kehilangan cinta suamiku, kehilangan harga diri di hadapan mertuaku, tapi aku masih punya satu hal yang lebih berharga, ibuku. Sementara itu, tanpa sepengetahuanku, Reza sering datang diam-diam ke tempat jualanku. Dia berdiri dari kejauhan, memperhatikanku dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku pura-pura tidak melihatnya. Aku ingin dia tahu bahwa aku baik-baik saja tanpanya. Tapi hatiku selalu berdebar setiap kali menyadari kehadirannya. Aku ingin bertanya, kenapa dia masih peduli? Kenapa dia tidak membiarkanku melupakan semuanya? Hingga suatu hari, dia memberanikan diri untuk menghampiriku. "Maya, aku merindukanmu," katanya dengan suara lirih. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh. "Kalau kau merindukanku, kenapa kau tidak membelaku saat ibumu menghina aku?" tanyaku tajam. Dia terdiam, tertunduk. Aku pengecut. Akhirnya dia mengakui. "Aku takut kehilangan keluargaku, tapi pada akhirnya, aku justru kehilanganmu." Aku tidak tahu harus berkata apa.
Aku ingin memaafkannya, tapi luka yang dia biarkan begitu dalam. Aku ingin mempercayainya lagi, tapi rasa sakit masih begitu nyata. Pergilah, Reza. Jika kau masih ragu antara aku dan keluargamu, jangan kembali. Aku sudah cukup menderita, kataku dengan suara bergetar. Aku berbalik, membiarkan air mataku jatuh. Sementara Reza hanya bisa menatap punggungku dengan wajah penuh penyesalan. Bagian 6, kebenaran yang terungkap. Beberapa bulan berlalu. Aku semakin sibuk dengan usahaku yang perlahan berkembang. Aku mulai mendapat pelanggan tetap, dan keuangan keluargaku sedikit demi sedikit membaik. Tapi di sisi lain, aku mendengar kabar bahwa bisnis keluarga Reza mengalami masalah besar. Ada skandal keuangan yang membuat perusahaan mereka hampir bangkrut. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku mendengar bahwa ibu mertua sedang mengalami masa-masa sulit. Suatu hari, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. "Maya, ini aku, Reza." Suaranya terdengar lelah. "Bisakah kita bertemu?" Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku menyetujuinya. Kami bertemu di sebuah kedai kecil, tempat yang jauh dari kemewahan yang dulu dia nikmati. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya sedikit bengkak, seperti kurang tidur. "Apa yang terjadi?" tanyaku, setengah khawatir. Reza menghela napas panjang. "Perusahaan keluargaku dalam masalah besar. Investor menarik diri, keuangan kami anjlok, dan sekarang ibu sedang sakit karena stres." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku tidak tahu harus kemana lagi. "Aku hanya ingin bicara denganmu," lanjutnya. Aku bisa merasakan ketulusan di matanya, tapi aku tidak ingin terjebak dalam perasaan lagi. "Kenapa kau datang padaku?" tanyaku pelan. Dia menatapku dalam-dalam. "Karena aku sadar, selama ini aku salah. Aku memilih keluargaku di atas segalanya, bahkan di atas kebahagiaanku sendiri. Dan sekarang, aku kehilangan semuanya," katanya dengan suara bergetar. "Tapi yang paling aku sesali adalah kehilanganmu." Aku mengalihkan pandangan, berusaha menyembunyikan emosi yang mulai menyeruak. Di saat yang sama, ibu mertua datang mencariku. Aku terkejut melihatnya berdiri di depanku, wajahnya jauh dari ekspresi angkuh yang biasa ia tunjukkan. Matanya terlihat lelah, dan ada rasa bersalah yang tersirat di sana. "Maya, aku ingin meminta maaf," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Bagian 7. Akhir yang tak terduga. Aku tidak bisa berkata apa-apa saat melihat ibu mertua berdiri di depanku, wajahnya penuh dengan penyesalan. Aku tak pernah membayangkan wanita yang dulu selalu merendahkanku kini datang meminta maaf. "Aku telah menyakitimu, aku telah menilaimu dengan salah," katanya dengan suara bergetar. Aku hanya menatapnya dalam diam, membiarkannya melanjutkan kata-katanya. "Aku selalu berpikir kau tidak pantas untuk keluarga kami. Tapi ternyata, kamilah yang tidak pantas untukmu." Aku menelan ludah, perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Aku telah lama menginginkan pengakuan darinya, tapi kini setelah dia memberikannya, aku merasa kosong. "Bu, saya tidak pernah meminta untuk diterima. Saya hanya ingin dihormati," kataku akhirnya. Ibu mertua mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu. Aku hanya berharap kau bisa memaafkanku," katanya lirih. Aku menarik napas dalam. Aku bisa saja menolak, membiarkan kebencian menguasai diriku. Tapi aku memilih untuk tidak menyimpan dendam. "Saya memaafkan ibu," kataku akhirnya. Ibu mertua terisak, dan untuk pertama kalinya, dia menatapku bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang yang tulus. Aku menoleh ke arah Reza, yang masih menatapku penuh harap. "Aku tidak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan kembali seperti dulu," kataku pelan. "Tapi, jika kau ingin memperbaiki semuanya, kita bisa mulai lagi, perlahan-lahan." Reza tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat harapan di matanya. Hari itu, aku tidak hanya mendapatkan kembali harga diriku. Aku mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian dalam hatiku. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Aku adalah perempuan yang kuat, dan aku pantas untuk dicintai.